Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herman, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan terkait surat kepemilikan hak atas tanah berupa satu sertifikat, yang kedua alas hak. Alas hak ini terdiri dari adanya transaksi jual beli dibuktikan dengan kwitansi. Yang kedua, adanya surat kesepakatan yang dibuat secara tertulis antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, ada surat keterangan baik dari RT maupun dari kepala desa setempat. Inilah yang disebut sebagai alas hak. Nah, dalam hal ini bagaimana kedudukannya di mata hukum? Secara hukum, kedua tanda bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut itu sah secara hukum. Yang membedakan adalah, yaitu perbedaannya satu berupa sertifikat, yang satu berupa alas hak. Yang pertama saya ingin memberikan penjelasan tentang kegunaan atau manfaat atau fungsi dari alas hak. Nah, yang pertama, ketika kita bermaksud untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah kita, baik itu tanah tempat tinggal, tanah dan bangunan, atau tanah perkebunan, ataupun tanah pertanian, maka dokumen-dokumen yang diperlukan dalam hal ini yaitu adalah alas hak yang tadi saya sebutkan. Kemudian ditambah dengan KTP ataupun kartu keluarga. Nah, dalam proses pendaftaran, pihak Badan Pertanahan Nasional akan menjadikan itu sebagai dokumen dasar bahwa memang tanah tersebut telah dilakukan peralihan atau telah beralih dari si A ataupun si B, yang mana si A dan si B berlaku sebagai penjual dan pembeli. Setiap kesepakatan yang dibuat, baik dibuat di hadapan pejabat tata usaha negara, di hadapan pejabat pemerintahan daerah, di hadapan pejabat negara, ataupun dibuat antara masyarakat dengan masyarakat, orang per orang, badan hukum atau dengan badan hukum, maka di mata hukum itu tetap dianggap sah dan diterima apabila tanda bukti adanya jual beli tersebut kita jadikan sebagai dokumen untuk kita proses, kita tingkatkan hak itu menjadi sertifikat. Nah, siapa saja yang bisa mengajukan proses pembuatan sertifikat? Yaitu bisa notaris, bisa kita sebagai pemilik secara langsung mengajukan ke Badan Pertanahan Nasional, dan bisa melalui program pemerintah yaitu Program Nasional Agraria. Dengan cara petugas Badan Pertanahan Nasional melakukan pendataan di setiap daerah pedesaan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dan hasil pengukuran terhadap masing-masing hak milik tanah yang dipunyai oleh masyarakat setempat. Lalu kemudian ketika tanah tersebut statusnya atau dokumennya telah meningkat dari alas hak menjadi sertifikat tanah, maka yang tadinya berupa alas hak telah menjadi sertifikat. Kedudukan alas hak setelah adanya sertifikat, maka alas hak ini tidak berlaku di mata hukum atau tidak perlu dipergunakan karena tidak diperlukan lagi oleh negara karena sudah ada sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik berkedudukan di mata hukum sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang paling tinggi kedudukannya di Republik Indonesia. Dalam kata lain, bahwa sertifikat adalah bukti kepemilikan hak atas tanah yang tidak dapat diganggu-gugat. Jadi ketika kita memiliki surat tanda kepemilikan berupa sertifikat, maka tidak ada surat yang sifatnya untuk mendampingi atau kegunaannya fungsinya untuk mendampingi sertifikat tentang
keabsahan sertifikat tersebut. Sertifikat ini adalah merupakan satu-satunya surat yang berdiri sendiri menurut hukum di Indonesia, dipakai sebagai bukti adanya sebagai tanda bukti kepemilikan setiap hak atas tanah. Lalu kemudian bagaimana dengan sertifikat tanah yang masih surat kepemilikannya masih berupa alas hak? Bagi masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya atau tanah dan bangunannya, bangunan rumah dalam hal ini, yang belum menjadi sertifikat, ketika Bapak Ibu memiliki hak alas tanah ini, yang tadi saya sebutkan yaitu adalah satu, adanya transaksi jual beli tentang tanah itu, lalu kemudian adanya tanda jual beli di mana Bapak Ibu melakukan jual beli membeli tanah tersebut, kemudian ditambah dengan surat keterangan dari RT ataupun dari desa. Dengan surat-surat ini, maka Bapak Ibu dapat meningkatkan haknya yang tadinya bersifat hanya berupa alas hak, maka dapat didaftarkan untuk menjadi sertifikat. Ketika Bapak Ibu sudah selesai mendaftarkan sertifikat, kemudian sertifikatnya diterbitkan, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, maka sertifikat tersebut tidak bisa lagi ditambah-tambah dengan surat yang lain. Dengan sertifikat itu saja sudah cukup dan kuat untuk membuktikan bahwa tanah tersebut, tanah dan bangunan merupakan hak milik Bapak Ibu sebagaimana nama Bapak Ibu tertuang di dalam sertifikat tersebut. Jadi dalam hal ini, apabila ada informasi atau isu-isu yang sengaja dimainkan, sengaja ditunggangi dengan kepentingan politik berkaitan dengan adanya proses pemilihan bupati saat ini, saya menyampaikan secara tegas dan siap untuk mempertanggungjawabkan argumentasi hukum saya bahwa isu-isu tersebut itu tidak benar dan tidak dibenarkan oleh hukum, bersifat provokatif dan tidak mendidik. Sebab ketika sudah menjadi sertifikat, maka tidak ada surat lain. Sertifikat harus didampingi dengan alas-alas hak lagi. Alas hak selain alas hak yang biasa dimiliki, dipakai di daerah pedesaan di sekitar Kecamatan Air Buaya yang meliputi Desa Waihotong, Desa Kampung Baru, Desa Wairuba, Desa Bara, Desa Tanjung Karang, Waikase, dan desa-desa yang ada di sekitarnya, yaitu berupa di 3 alas hak itu tadi, yaitu surat kwitansi tanda jual beli, adanya transaksi, lalu kemudian adanya tanda jual beli yang berupa kesepakatan. Yang ketiga, yaitu surat keterangan dari RT ataupun dari desa. Saya memahami sebagian besar yang menjadi alas hak Bapak Ibu yang ada di sekitar Kecamatan Air Buaya adalah surat-surat dokumen yang tadi saya sebutkan. Namun ketika kita berbicara dalam wilayah yang luas di Republik Indonesia, di daerah perkotaan khususnya, alas hak ini selain daripada surat-surat yang tadi saya sebutkan, bisa juga berupa pengikatan perjanjian jual beli, yaitu disingkat PPJB. Bisa juga berupa akta jual beli, disingkat yaitu AJB. Bisa juga berupa girik di daerah perkotaan, di kota-kota besar, itu adalah tanah garapan yang dulu di masa perolehannya, di masa penjajahan atau setelah penjajahan, pemerintah daerah Republik Indonesia mengeluarkan surat tanda penguasaan tanah yang berupa girik atau biasa dalam sebutan atau tulisannya IPEDA. Namun khususnya masyarakat di sekitar Kecamatan Air Buaya, saya banyak telah menemukan bahwa yang menjadi alas hak yang dimiliki oleh masyarakat di sana yaitu berupa surat jual beli tanah, ya, kemudian transaksi jual beli, adanya kwitansi. Yang ketiga yaitu surat keterangan dari desa. Kedudukannya tetap sama
di Badan Pertanahan Nasional yang mewakili negara Republik Indonesia itu tetap dianggap sah dan bisa dijadikan sebagai dokumen dasar untuk meningkatkan hak atas tanah tersebut dari alas hak menjadi sertifikat. Lalu kemudian bagi Bapak Ibu yang telah memiliki kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat, Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan tidak perlu tergiring oleh isu-isu yang sengaja dimainkan. Saya katakan bahwa isu tersebut adalah isu pembodohan. Karena sertifikat di seluruh Indonesia berlaku sebagai bukti kepemilikan yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang nilainya, derajatnya lebih tinggi dari surat-surat yang lain. Jadi, kalau kita berbicara tentang alas hak ini adalah sebelum lahirnya sertifikat. Ketika lahir sertifikat, maka itu sudah tidak dipakai. Tidak dipakai. Alas hak ini adalah di bawah nilainya di bawah tidak sebanding dengan sertifikat. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa sertifikat dianggap sah secara di mata negara, di mata hukum, ketika alas hak yang dikeluarkan oleh Bapak Raja ataupun dari mana yang menjadi tokoh dari titisan kerajaan. Saya anggap isu tersebut memang sengaja dimainkan oleh orang-orang yang berkepentingan politik. Saya tidak menuduh bahwa ini adalah yang menyebarkan adalah paslon atau para calon atau calon bupati ataupun wakil-wakil bupati yang sekarang sedang melakukan proses pemilihan bupati. Namun bisa juga isu tersebut sengaja disebarkan oleh tim-tim sukses atau orang-orang yang berkepentingan menganggap bahwa dengan isu tersebut dapat meraih suara yang begitu banyak dan masyarakat akan terpengaruh. Tetapi di mata hukum, secara dalam pandangan hukum saya anggap isu tersebut bersifat pembodohan atau bersifat hoax. Sebab di mana-mana kami mengurus sertifikat tanah di daerah perkotaan, di wilayah yang begini besar, bahkan bukan saja di Jakarta, di luar Jakarta, di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, rata-rata memang yang berlaku adalah hukum agraria, yaitu peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Untuk itu, sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya di sekitar Kecamatan Airbuaya yang masih ragu-ragu atau sedang terpengaruh isu-isu politik terkait kepemilikan hak atas tanah yang dianggap tidak sah, baik yang berupa alas hak atau yang berupa sertifikat, agar tidak termakan isu-isu yang bersifat pembodohan, yang isu-isu yang tidak benar. Terkecuali Bapak Ibu memperoleh tanah tersebut, melakukan jual beli dengan toko yang memang akan mengeluarkan surat tersebut. Kemudian sepengetahuan saya, wilayah dari Desa Airbuaya menuju Balpetu sampai ke perbatasan Tanjung Balpetu memang secara historikal itu adalah katakanlah tanah kerajaan, tanah petuanan, ya, tanah petuanan. Akan tetapi sejak berdirinya adanya desa-desa yang ada di sana, tokoh adat pada saat itu telah menghibahkan tanah tersebut kepada desa yang ada di sana untuk dilakukan pengelolaan, untuk dimiliki, untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan, sebagai lahan pertanian, atau sekaligus juga sebagai tanah tempat tinggal. Dan ketika tanah ini setelah dihibahkan, maka tanah ini dikuasai oleh masyarakat-masyarakat yang pada saat itu terlebih dahulu lebih awal menempati desa-desa, mulai dari desa Waihotong, desa Balpetu, Waihotong, Kampung Baru, Wairuba, Bara, Tanjung Karang,
Waikase dan wilayah yang Silwadu dan sekitarnya. Ketika tanah ini dilakukan penghibahan, maka tanah ini resmi dapat dimiliki, dapat dikelola oleh masyarakat-masyarakat setempat. Masyarakat setempat ketika mereka dalam penguasaan mereka, lalu kemudian ada yang memerlukan, ada yang mau melakukan jual beli, maka masyarakat dapat melakukan jual beli kepada pemilik yang sedang melakukan pengelolaan. Yang sedang melakukan pengelolaan, yang sedang melakukan menjalankan perkebunan di situ. Dari situlah Bapak Ibu mendapatkan adanya bukti transaksi jual beli berupa kwitansi, ataupun bisa dengan surat kesepakatan jual beli, walaupun memang perolehan tanah ini diperoleh di tahun 90-an ataupun di tahun 2000-an, Bapak Ibu bisa membuat alas hak apabila memang alas haknya belum ada, bisa dibuat melalui adanya ahli waris dari penjual, di mana Bapak Ibu memperoleh jual beli tanah tersebut. Jadi tidak diperlukan lagi bahwa kita harus melakukan jual beli, harus memperoleh alas hak yang dikeluarkan oleh generasi dari titisan-titisan kerajaan. Sebenarnya tidak seperti itu. Karena tanah ini telah beralih ke setiap desa, ke pemerintah desa, ke masyarakat desa yang menempati wilayah tersebut. Wilayah yang tadi yaitu dari Silwadu, dari Air Waili sampai Balpetu. Itu sudah beralih, dan bagi masyarakat Waikase, masyarakat Silwadu, masyarakat Wairubo, masyarakat Desa Barat, Tanjung Karang, dapat bisa melakukan jual beli kepada orang lain, lalu kemudian surat jual beli itu bisa dijadikan sebagai dokumen untuk mendaftarkan tanah dari alas hak menjadi sertifikat. Kurang lebih penjelasan dari saya itu semoga bisa melegakan pemikiran Bapak Ibu sekalian yang ada di sana, dan bagi Bapak Ibu yang ingin memilih kandidat yang bukan merupakan pemilik isu dari isu-isu pertanahan ini, maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Saya memberikan jaminan bahwa sertifikat itu menjadi dokumen satu-satunya yang bisa dijadikan sebagai alat bukti di mata hukum bahwa kitalah sebagai pemilik hak atas tanah itu. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.